Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Hanya Kaulah Tuhan yang ku tinggikan, hanya Kau Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, kembali bertemu dengan kami dalam ibadah tengah minggu kali ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saja Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah, kasih karunia, kemurahan-Mu yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari-hari dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, oleh sebab Tuhan mau dan rindu ingin selalu mengajar kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami rindu Tuhan memiliki hati yang mau terus diajar, rela dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan
rekaman khotbah pada kali ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkat-Mu atas kami semuanya, umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang banyak kurangan kelemahan, kiranya Tuhan menolong, biar setiap pemberitaan firman ini mengajar kami untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita mesti yakin betapa Tuhan itu sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu Dia memberikan kita hati, memberikan kita gairah untuk kita selalu bertumbuh dalam Dia. Dan Tuhan mau selalu dan mengajar kita meskipun harus berulang-ulang Bapak Ibu. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan kita untuk bisa kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bagian kita adalah memberikan hati yang rela untuk dibentuk oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Ingat seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa membangun sebuah ketaatan kepada Tuhan keluar dari cinta kasih kita kepadanya, Bapak Ibu. Bahkan mentaati Dia tanpa menerima dan memiliki keintiman dengan Tuhan, itu suatu hal yang tidak berarti, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau ketaatan yang kita lakukan adalah respon kita dengan rela melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, oleh karena kita mengasihi Dia, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa lihat bahkan setan pun mentaati Allah, Bapak Ibu, tapi tanpa memiliki keintiman kepada Allah. Setan tidak punya hati untuk mengasihi Allah, tapi setan takut akan Allah dan setan itu mentaati Allah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan rindu mengajar kita, Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertumbuh di dalam Dia untuk terus-menerus mengasihi Tuhan apapun keberadaan kita. Sekalipun kita melihat kehidupan kita banyak kelemahan, Bapak Ibu, tapi tetaplah mengasihi Tuhan. Tuhan akan membawa kita kepada rencana-rencananya, Bapak Ibu. Sebab tanpa anugerah kita tidak akan pernah bisa membangun kasih kita kepada Allah, Bapak Ibu. Sebab itu kita perlu anugerah Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Dan anugerah itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu dan saya, sehingga kita saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap mereka yang mau mengasihi Dia, Bapak Ibu. Buka bersama teks kita di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya, dengarlah hai orang Israel, dikatakan dengarlah hai Israel, Bapak Ibu. Itu adalah dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai umat yang terpilih. Dengarlah hai umat yang terpilih, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini dilanjutkan kepada perintah Tuhan bagi kita umat pilihannya. Bapak Ibu perhatikan ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang keenam, apapun yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Di ayat yang ketujuh mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, Bapak Ibu. Jadi, apa yang Tuhan mau tunjukkan melalui kitab Ulangan ini, Bapak Ibu, tentang bagaimana kasih-Nya yang luar biasa itu, Bapak Ibu, ditunjukkan kepada umat yang dikasihinya, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan itu rindu bahwa umat Tuhan itu selalu bertumbuh di dalam Dia, dan bertumbuh dalam mengasihi Dia, Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Seperti ditunjukkan melalui kitab Ulangan. Kenapa kok kitab Ulangan, Bapak Ibu? Karena di situ sangat penting, Bapak Ibu, ditulis bagaimana membangun sejarah bersama. Ada sejarah bersama yang dibangun, Bapak Ibu, di sana. Oleh sebab itu muncul sejarah bersama dan muncul ingatan bersama tentang Tuhan, Bapak Ibu. Lalu kemudian di mana ingatan bersama itu pasti ada hubungan, ada hidup bersama umat yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di sini melalui kitab Ulangan kita didorong untuk bagaimana kita diingatkan bagaimana Allah itu mengasihi Tuhan melalui kitab Ulangan ini, Bapak Ibu. Nah, hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu, kitab Ulangan mengajak kita melihat masa lampau untuk kita bisa melihat masa depan yang sesungguhnya di dalam Tuhan melalui kitab Ulangan ini, Bapak Ibu. Musa di seberang sungai Yordan mempersiapkan suatu generasi yang baru, Bapak Ibu, yang akan memasuki tanah
perjanjian yang baru Bapak Ibu, dan di situ mereka memperbarui perjanjian dengan Tuhan. Lalu Musa mengulang semua perjanjian yang Tuhan ucapkan. Semua firman diulangi Bapak Ibu, seperti sejarah dikilas balik Bapak Ibu. Dan kemudian dalam kitab Ulangan Tuhan mengulang perbuatan tangannya melepaskan orang Israel dari Mesir Bapak Ibu. Maka tema besar yang mau disampaikan kepada kitab Ulangan adalah sungguh betapa cinta kasihnya Allah kepada umatnya Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak mau kita hanya mau mengerti Allah hanya dalam pikiran kita secara teori saja, tapi dalam kehidupan keseharian kita harus mencerminkan hidup yang mengasihi Allah Bapak Ibu. Mengerti Allah, mengetahui Allah Tritunggal Bapak Ibu, tiga pribadi satu Allah, itu tidak untuk diperdebatkan tapi untuk dihidupi Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus belajar terus bertumbuh melakukan kehendak Allah dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu yang harus tetap kita usahakan dalam hidup ini Bapak Ibu, untuk terus mengasihi Allah. Nah, akan susah kalau kita tidak pernah berpikir, tidak mau diajar ulang, tidak mau diingatkan, tidak mau kenal lebih lagi akan Allah, dan tidak mau mencari apa relevansinya di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus percaya kepada Allah yang seperti itu Bapak Ibu? Jika kita tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki hati yang mau diajar Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita pasti tidak akan bertumbuh dalam kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kita semakin mengasihi Dia, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita merenungkan firman pada saat ini Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita tidak hanya berspekulasi tentang Dia, tapi kita mengerti kebenaran itu melalui firman-Nya Bapak Ibu, dan kita hidupi dan kita jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan untuk semakin mengasihi Allah Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan pada kali ini Bapak Ibu. Dan ini yang digambarkan oleh kitab Ulangan. Kenapa Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada umatnya? Jawabannya adalah karena Tuhan mau umatnya semakin bertumbuh mengasihi Dia, semakin mengenal kasih-Nya dalam mengatasi segala sesuatu Bapak Ibu. Dia Allah yang mengasihi, sebab ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mendapat anugerah untuk mengasihi Dia Bapak Ibu. Semakin hari, semakin lebih lagi, semakin kagum, hormat, semakin mengasihi Tuhan apapun keadaan kita, Bapak Ibu. Berkat yang pertama saya bagikan kenapa kita harus mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah, Bapak Ibu. Coba perhatikan dalam Yakobus 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus sedang berbicara kepada gereja yang di dalamnya terjadi diskriminasi Bapak Ibu. Ada diskriminasi di dalamnya, orang lebih memperhatikan orang kaya daripada orang miskin. Itu sebabnya Yakobus memakai doktrin predestinasi ini untuk menjelaskan pemahaman tentang hal ini Bapak Ibu. Tuhan justru dikatakan memilih orang miskin untuk memiliki kesempatan kaya dalam iman. Bapak Ibu, orang-orang yang bisa masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebetulnya. Bukan orang yang merasa dipilih Bapak Ibu, tapi Tuhan yang memilih Bapak Ibu, sehingga orang itu mendapat anugerah dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Oleh sebab itu dalam ucapan bahagia di dalam Matius yang pertama-tama dan terakhir, Yesus berkata yang empunya kerajaan Allah. Dikatakan Bapak Ibu, mereka yang masuk kerajaan Allah adalah orang yang poor in spirit, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang humble, orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu berkat yang pertama bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan berkat untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Oleh sebab itu bertumbuhlah dalam mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Ini berbicara tentang kerendahan hati, tapi bukan orang yang miskin jasmani Bapak Ibu. Banyak orang yang miskin jasmani tapi kehidupannya tetap sombong, tetap angkuh Bapak Ibu. Dia merasa harus ditolong. Nah, ucapan bahagia pertama berbicara mengenai orang-orang yang memiliki sikap hati seperti pemungut cukai yang berdoa, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Itulah poor in spirit yang bisa dijelaskan oleh firman Allah Bapak Ibu. Langkah pertama orang yang mengasihi Tuhan adalah mengakui ketidaklayakan dirinya di hadapan Allah. Sebab itu orang itu selalu rindu, selalu perlu belas kasihan daripada Allah untuk membangun kehidupan di dalam dia Bapak Ibu. Orang seperti itulah yang kemudian akan menikmati kelimpahan kerajaan Allah. Karena orang itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Itu adalah berkat yang pertama. Lalu berkat yang kedua Bapak Ibu,
Tuhan memberikan kepada orang yang mengasihi Allah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, paculah diri kita. Ingatkan diri kita terus, Bapak Ibu, berulang-ulang, tidak apa-apa. Bapak Ibu, oleh sebab itu kenapa gereja mengajarkan kita selantiasa firman Tuhan? Ada program 5 menit penuh harapan yang disampaikan setiap hari. Supaya mengingatkan umat Tuhan untuk mengerti bahwa Allah itu mengasihi umatnya. Dan Tuhan ingin supaya umatnya itu ingat akan Dia. Selalu dan selalu dalam hidupnya. Sehingga umatnya itu bertumbuh, mengenal Dia, mengasihi Tuhan apapun keberadaannya. Berkat yang kedua yang diberikan Bapak Ibu, yaitu berkat keintiman dan pengenalan akan Tuhan. Buka bersama 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, dengan cepat saya bacakan 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, Bapak Ibu. Saya mau menegaskan Bapak Ibu sekali lagi bahwa ayat ini bukan berbicara tentang pernikahan sebetulnya Bapak Ibu. Sekalipun ada beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan ini dalam sebuah pernikahan, Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan bahwa dia itu tidak terbayangkan sebelumnya bisa ketemu dengan istrinya, Bapak Ibu. Lalu menurut dia itu adalah berkat untuk orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Berarti dia merasa diri mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Itu adalah dosa tersendiri, Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar melalui firman ini, kita diingatkan, Bapak Ibu. Ayat ini bicara tentang wahyu Yesus Kristus yang turun bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, kalau kita tidak merasakan kasih Allah, Bapak Ibu, kehidupan kita akan memiliki kehidupan yang sia-sia di dunia ini. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ketika kamu boleh memiliki seisi dunia ini, tapi buat apa kalau jiwamu binasa? Tapi firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu bahwa janji berkat yang kedua ketika kita mau bertumbuh mengasihi Dia, Bapak Ibu, maka Tuhan akan membawa kita kepada sebuah keintiman yang luar biasa dengan Dia. Allah yang esa itu Bapak Ibu, Allah yang luar biasa yang kita bisa kenal, kita bisa hampiri, kita bisa muliakan Dia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau bersyukur, Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah mereka dengar, tidak pernah timbul dalam pikiran mereka, tidak pernah muncul dalam hati mereka bahwa Yesus orang Nazaret ini adalah Mesias, Bapak Ibu. Markus 6 mencatat bahwa mereka kecewa dan menolak Yesus. Mereka terus membantah mujizat Yesus. Itulah sebabnya kenapa harus terjadi kesembuhan secara mesianik, Bapak Ibu, seperti kesembuhan ya, buta sejak lahirnya, kusta sejak lahirnya, pengusiran setan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Yesus. Itu menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang di dalamnya kita umat-umat Tuhan yang percaya bisa mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam Kristus kita bisa bertemu dengan Bapa, kita bisa mengasihi Bapa. Dan Kristus adalah jalan kita untuk kita bisa menyembah dan mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, di berkat yang kedua ini kita mesti bersyukur, Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan kita hal yang luar biasa, memberikan kita keintiman dengan Tuhan yang esa melalui Kristus, Bapak Ibu, memberikan kita hubungan yang manis dengan Dia di dalam Kristus, Bapak Ibu. Nah, kita, Bapak Ibu, yang ada di dalam berasal dari keluarga yang mungkin benar-benar belum Kristen, Bapak Ibu ya, mungkin kita bisa merasakan hal ini begitu luar biasanya, Bapak Ibu. Tapi sekalipun kita berasal dari lingkungan keluarga yang sudah Kristen, tapi ingatlah bahwa Tuhan ingin memberikan berkat yang khusus bagi Bapak Ibu dan saya yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, dengan berkat keintiman dan kebenaran, Bapak Ibu, akan Tuhan yang benar, Bapak Ibu. Nah, berkat yang kedua ini merupakan berkat yang sungguh ajaib, Bapak Ibu, sebab kita dianugerahi keselamatan yang kita seharusnya ini, kalau kita renungkan, kita ini harusnya binasa. Kita mendapat murka Allah karena kita ini orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu. Tapi oleh karena Kristus datang, Bapak Ibu, menebus kita, menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita, Bapak Ibu, sehingga kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan di dalam Kristus. Oleh itu kita perlu mengucap syukur, Bapak Ibu ya. Karena sebab kita sebagai orang percaya sangat dikasih oleh Allah, Bapak Ibu. Dan Tuhan mau supaya kita membawa diri semakin mengasihi Tuhan, apapun keberadaan kita, Bapak Ibu. Kalau kita ingat dalam 1 Korintus 16 ayat 22 mengatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan ini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dia adalah orang-orang yang terkutuk. Sekalipun mungkin dia mengalami dunia yang luar biasa, Bapak Ibu. Hidupnya diberkati, seakan-akan Bapak Ibu ikut hidupnya dikenal orang dan sebagainya, dia bisa jadi berkat sana sini. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, orang itu adalah orang yang terkutuk. Dia tidak mendapatkan berkat keintiman dari Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, berkat yang kedua ini, Bapak Ibu, tetaplah mengasihi Tuhan karena ada berkat keintiman yang luar biasa yang akan diberikan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan berkat yang ketiga, Bapak Ibu, adalah berkat kebaikan.
Di mana orang yang mengasihi Tuhan diberi kelimpahan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Buka bersama di dalam Roma 8 ayat ke-28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata agathos, Bapak Ibu, diterjemahkan kebaikan. Ternyata bukan hanya baik, namun juga berguna, useful, bukan useless, Bapak Ibu ya. Jadi useful with excellence sebetulnya, Bapak Ibu. Jadi kebaikan yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan-kebaikan yang berguna bagi Tuhan dan kerajaannya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tetaplah bertumbuh mengasihi Allah. Ini berarti, Bapak Ibu, segala sesuatu ternyata tidak bekerja dengan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan yang berjanji, Bapak Ibu, membuat segala sesuatu itu menjadi kebaikan dan berguna bagi Tuhan dan kerajaannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya melihat tadi Matthew Henry menggambarkan Tuhan di ayat ini, Bapak Ibu, seperti seorang dokter. Dokter itu kalau mau mengoperasi orang, dia kadang-kadang memakai hal-hal yang tidak enak, seperti digunakan pil pahit, digunakan jarum suntik untuk membius, Bapak Ibu, ada pisau-pisau bedah dan sebagainya, Bapak Ibu. Tapi semua dikerjakan dokter untuk kesembuhan sang pasien, Bapak Ibu. Demikian dengan Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, sekalipun kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak enak, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mau terus mengasihi Tuhan, mau tetap percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, dan mau mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu, maka kita, Bapak Ibu, mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ingat, kebaikannya itu adalah kebaikan yang berguna, Bapak Ibu. Berguna bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Dan saya percaya secara otomatis ketika kita menjadi orang-orang yang mengalami kebaikan itu, hidup kita juga akan berguna, Bapak Ibu. Hidup kita akan melayani Tuhan karena kita bertumbuh mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Yang kita pahami dari rencana Tuhan, Bapak Ibu, ingat kisah Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf ini hanya mengerti satu dari 3 rencana Tuhan, bahwa peristiwa dibuangnya ke Mesir itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kita tahu pada akhirnya, Bapak Ibu, Yusuf dipakai Tuhan oleh luar biasa. Melalui hal-hal yang tidak enak, rentetan hal-hal yang mungkin menyakiti dagingnya, rentetan hal-hal yang mungkin mendukakan dirinya. Tetapi karena Yusuf mau terus mengasihi Allah, Yehova, Bapak Ibu, Yusuf dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa, Bapak Ibu. Maka kita bisa menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang terpanggil sesuai rencana Allah, bagi dia yang mengasihi dia, Bapak Ibu. Mari sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu, tetaplah bertumbuh mengasihi Tuhan. Di berkat yang ketiga ini kita belajar, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, Bapak Ibu. Memberikan berkat-berkat bagi anak-anak Tuhan yang mau terus mengasihi dia, Bapak Ibu. Nah, di berkat yang keempat, Bapak Ibu, adalah Tuhan berjanji memberikan mahkota kehidupan bagi barang siapa yang mengasihi dia, Bapak Ibu. Nah, mahkota kehidupan itu dicatat di dalam Yakobus 1 dan Wahyu 2, Bapak Ibu. Nah, namun ada perbedaan dalam dua bagian ini. Nah, di dalam Yakobus 1 ini mahkota kehidupan diberi kepada orang yang setia dalam pencobaan, tetap mengasihi Tuhan. Dalam pencobaan dia tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Dalam penderitaan dia tetap setia mengasihi Tuhan. Dalam pergumulan kesesakan kehidupan dia tetap mengasihi Tuhan. Orang ini mendapat mahkota kehidupan. Sedangkan di dalam Wahyu 2 mengatakan bahwa kehidupan diberikan kepada orang yang setia dalam penderitaan, Bapak Ibu. Jadi setialah. Apapun kondisi yang kita alami, Bapak Ibu, mahkota diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Nah, kalau dari poin pertama sampai ketiga kita melihat bahwa sudah berbicara tentang suatu kelimpahan kasih karunia yang luar biasa dan kebaikan luar biasa dari Tuhan, Bapak Ibu, maka di poin yang keempat ini, Bapak Ibu, mahkota kehidupan juga adalah sebuah kelimpahan dari Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya yang mau terus mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Yakobus 1:12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab bila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang mengasihi Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan pasti akan bertahan dalam pencobaan, pasti akan bertahan dalam penderitaan. Oleh sebab itu tetaplah mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Nah, di dalam 4 ayat yang kita baca, Bapak Ibu, 4 poin yang sederhana. Ada ayat-ayat di sana kita bisa pelajari, Bapak Ibu. Tuhan mau supaya setiap kita bertumbuh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Keadaan memang tidak mudah. Kita sampai sekarang ini masih mengalami pandemik, Bapak Ibu. Kondisi kita masih bergumul, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Kita juga masih mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, tapi firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu dan saya. Tetaplah percaya dan tetaplah bertumbuh mengasihi Tuhan, apapun keberadaan Bapak Ibu. Tetaplah mengasihi Tuhan. Dalam 4 ayat yang kita baca ini kita menemukan 4 berkat yang luar biasa ketika kita mendapat anugerah
mau mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Paculah diri kita, Bapak Ibu. Yang pertama, berkat menjadi warga kerajaan Allah. Itu janji bagi Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, berkat kebertumbuhan kita dalam pengenalan akan Kristus, dan itu tidak tergantikan oleh apapun. Ingat firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, apapun itu, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus. Oleh sebab itu kita perlu mengucap syukur bahwa Allah itu senantiasa mengasihi kita. Oleh sebab itu bertumbuhlah mengasihi Allah. Lalu berkat yang ketiga, kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Allah, dan kita mendapatkan anugerah untuk bisa berguna bagi Allah, bagi pekerjaannya, dan bagi sesama kita orang-orang percaya, dan bahkan orang-orang dunia yang belum mengenal Dia, Bapak Ibu. Jadilah berkat di sana, karena Tuhan berjanji mengubahkan setiap pergumulan kita bisa menjadi kebaikan-kebaikan untuk kemuliaan namanya, Bapak Ibu. Yang keempat, kita mendapat berkat mahkota kehidupan kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Bukankah ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Renungan yang luar biasa sederhana, Bapak Ibu. Biarkan itu mengingatkan kita. Mari bersama-sama, Bapak Ibu, apapun kondisi yang kita sedang hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun kesalahan-kesalahan yang kita sedang hadapi, sedang kita pergumulkan di hadapan Tuhan, satu hal yang Tuhan mau sampaikan melalui firman pada kali ini, tetaplah setia mengasihi Tuhan. Apapun yang kita mau hadapi, tetaplah percaya bahwa ada berkat yang luar biasa disediakan Allah bagi Bapak, Ibu, dan saya dalam kita membangun kehidupan ketaatan kita bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah kebaikan-Mu, memberkati kehidupan kami, mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa apapun keadaan kami, Tuhan, kami mengakui kami manusia yang terbatas, kami manusia yang banyak kelemahan, Tuhan. Kadang-kadang kami lupa, kadang-kadang kami ragu akan Tuhan, kadang-kadang kami menganggap bahwa apa yang kami jalani itu berasal dari diri kami sendiri. Padahal Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu, kami mendapat anugerah untuk mengasihi Allah. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kami bahwa ada 4 berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami yang mau terus mengasihi Tuhan apapun keadaan kami, Tuhan. Kami mau lepaskan semuanya itu, kami mau fokus kepada Allah, kami mau belajar Tuhan mengingat kebaikan-kebaikan Allah, dan kami mau bertumbuh mengasihi Allah apapun keadaan kami. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang sederhana ini, Bapa, yang mengingatkan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah, berkarakter bagi kemuliaan Allah, untuk hidup mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Dan di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami rindu terima berkat datang daripada Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, setelah kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memimpin kita, akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Dia dan semakin mengasihi Dia. Terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya telah terima berkat Tuhan dengan iman, bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap mengasihi Allah. Amin.